warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Zuliha dengan NIM A1B1222012. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjadi moderator pada diskusi kali ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dra Rasdawita MM sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 yang terdiri atas Imelda Maizura dengan NIM A1B1222009, Jilia Anggun Ramadhani dengan NIM A1B1222010, Adibah Khaira dengan NIM A1B1222011, dan Nur Afika Alamsyah dengan NIM A1B1222032. Kami akan menyajikan topik yang kami persiapkan, yang mana pada materi pertama akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Nur Afika Alamsyah. Kepada Nur Afika dipersilahkan. Bahasa merupakan media yang digunakan untuk berkomunikasi baik secara tertulis maupun lisan, sehingga penting untuk memahami sintaksis sebagai salah satu cabang ilmu linguistik atau ilmu bahasa untuk diketahui oleh penutur bahasa Indonesia agar komunikasi menjadi efektif dan efisien. Permasalahan yang terjadi pada bahasa Indonesia ditandai dengan adanya kesalahan berbahasa khususnya pada bahasa tulis. Pateda menjelaskan bahwa analisis kesalahan berbahasa dibagi ke dalam daerah-daerah kesalahannya. Menurut Pateda, daerah kesalahan berbahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, daerah kesalahan fonologi, daerah kesalahan morfologi, daerah kesalahan sintaksis, dan yang terakhir daerah kesalahan semantis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan konstruksi sintaksis. Menurut SOFA 2008, kesalahan sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa, atau kalimat, serta ketidaktepatan pemakaian partikel. Analisis kesalahan dalam bidang kalimat menyangkut urutan kata, kepaduan, susunan frasa, kepaduan kalimat, dan logika kalimat. Selanjutnya yaitu mengenai unsur di dalam kalimat yang menjadi objek kajian sintaksis. Yang pertama itu ada kata. Kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis dan memiliki peran sebagai fungsi sintaksis, serta bentuk awal dalam membentuk frasa, klausa, dan kemudian menjadi kalimat. Kata sebagai pengisi satuan sintaksis terbagi menjadi 2, yaitu kata penuh dan kata tugas. Yang kedua yaitu frasa. Frasa dapat diartikan sebagai gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Yang ketiga ada klausa, merupakan satuan sintaksis yang terdiri dari 2 kata atau lebih dan memiliki unsur predikat di dalamnya atau bersifat predikatif. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kalimat, dapat diartikan sebagai susunan kata atau ujaran yang berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan konsep pikiran atau perasaan secara utuh. Baik, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan konstruksi bagian kalimat. Yang pertama, kalimat tidak bersubjek. Unsur utama sebuah kalimat adalah adanya fungsi S dan P, yaitu subjek dan predikat. Jika salah satu fungsi tersebut tidak ada pada kalimat, maka kalimat tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kaidah sintaksis. Kemudian yang kedua yaitu kalimat tidak berpredikat. Tidak jauh berbeda dengan subjek, predikat merupakan unsur utama dalam sebuah kalimat. Jika tidak ada predikat, maka kalimat tersebut tidak lengkap. Kemudian yang ketiga, kalimat tidak bersubjek dan berpredikat. Kalimat tidak memiliki subjek dan predikat merupakan kalimat yang tidak memiliki fungsi keduanya. Selanjutnya yang keempat yaitu kalimat ambigu. Artinya, kalimat ambigu ini memiliki kegandaan arti kalimat sehingga meragukan atau sama sekali tidak dipahami oleh orang lain. Yang kelima yaitu menggunakan kata mubazir. Menurut Marhama dan Sabardilla, tahun 2010 halaman 153 mengungkapkan bahwa kalimat yang mengandung kata mubazir adalah kalimat yang berlebih-lebihan sehingga mengakibatkan tidak hemat, sia-sia, dan tidak berguna. Kemudian yang keenam, logika kalimat.
Logika kalimat adalah hubungan yang logis antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Satu kalimat dapat dikatakan logis ketika kalimat itu masuk dan maknanya dapat dipahami oleh akal sehat manusia. Kemudian yang terakhir yaitu pemilihan preposisi yang tidak tepat. Penggunaan preposisi yang kurang tepat dapat membuat kalimat yang disajikan tidak baik dan akan mempersulit pembaca untuk memahami maksud dari kalimat tersebut. Implementasi analisis kesalahan bahasa pada sintaksis. Yang pertama yaitu ada kata. Kesalahan yang pertama yaitu terdapat pada kalimat pada malam hari hujan lebat turun. Pembenarannya yaitu pada malam hari hujan turun lebat. Kalimat tersebut menggunakan kata lebat dan turun. Tidak ada kesalahan pada kata tersebut, hanya saja peletakan kata yang kurang tepat. Jika penulisannya seperti bagian pembenaran, maka akan mempermudah pembaca untuk memahami maknanya. Yang kedua yaitu ada Pak Yus menyuruh istrinya memasak nasi dan beberapa macam lauk pauk banyak-banyak. Pembenarannya yaitu Pak Yus menyuruh istrinya memasak nasi dan beberapa lauk pauk. Pada kalimat di atas terdapat pemborosan kata yaitu kata beberapa, macam, dan banyak. Seharusnya cukup menggunakan satu kata saja sebab satu kata tersebut sudah menjelaskan bahwa istri Pak Yus memasak banyak makanan. Yang kedua yaitu ada frasa. Kesalahan yang pertama yaitu terdapat pada kalimat menyuruh istrinya memasak nasi dan beberapa macam lauk pauk banyak-banyak. Pembenarannya yaitu menyuruh istrinya memasak nasi dan beberapa macam lauk pauk dalam jumlah yang banyak. Kalimat tersebut terdapat kesalahan dalam penggunaan frasa. Pada bagian banyak-banyak dapat diganti menjadi frasa dalam jumlah yang banyak. Jika frasa tersebut diganti, maka akan menjadi kalimat yang efektif. Kesalahan yang kedua yaitu terdapat pada kalimat diganti dengan perut kenyang dan wajah berseri-seri. Pembenarannya yaitu diganti dengan perut kenyang dan wajah yang berseri-seri. Frasa wajah berseri-seri diganti dengan wajah yang berseri-seri. Kalimat yang ketiga yaitu para nelayan bisa pergi ke laut menangkap ikan. Pembenarannya yaitu para nelayan bisa ke laut untuk pergi menangkap ikan. Terdapat perubahan frasa dalam kalimat tersebut yaitu frasa untuk pergi. Dan yang ketiga yaitu ada klausa. Terdapat ada satu kesalahan yaitu terdapat pada kalimat sudah 4 hari nelayan tak bisa turun ke laut. Pembenarannya yaitu sudah 4 hari para nelayan tidak melaut. Terdapat perubahan klausa pada kalimat tersebut yaitu nelayan diganti menjadi para nelayan dan tak bisa turun ke laut menjadi tidak melaut. Implementasi kesalahan bahasa pada sintaksis yang kelima yaitu kalimat. Yang pertama, kalimat majemuk tak terhubung. Sudah 4 hari nelayan-nelayan tak bisa turun ke laut pada malam hari. Hujan lebat turun. Koreksinya, sudah 4 hari nelayan-nelayan tak bisa turun ke laut karena hujan lebat turun pada malam hari. Yang kedua, penggunaan kata ganti yang ambigu. Contohnya, ia tak tahu harus menjawab apa, tapi dengan mantap, dengan seorang yang besar dan berat, Pak Yus berkata. Koreksi, Ibu Yus tak tahu harus menjawab apa, tapi dengan mantap, dengan suaranya yang besar dan berat, Pak Yus berkata. Yang ketiga, keterulangan kata-kata. Contohnya, mereka yang tak punya benda berharga terpaksa meminjam pada lintah darat. Koreksinya, mereka yang tak memiliki benda berharga terpaksa meminjam kepada lintah darat. Yang keempat, penyertaan kata yang kurang tepat. Contohnya, sosok tubuhnya hitam, kuku melangkah keluar rumah. Koreksinya, sosok tubuhnya yang hitam dan kuku melangkah keluar rumah. Yang kelima, penggunaan kata yang berulang secara berlebihan. Contohnya, Pak Yus teringat pada anak-anak tetangga. Tuhan telah menjawab doanya. Koreksinya, Pak Yus telah teringat pada anak-anak tetangga. Tuhan telah mengabulkan doanya. Kesimpulannya yaitu, kesalahan sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa atau kalimat, serta ketidaktepatan pemakaian partikel. Analisis kesalahan dalam bidang tata kalimat menyangkut urutan kata, kepaduan, susunan frasa, kepaduan kalimat, dan logika kalimat. Kalimat adalah serangkaian kata yang tersusun secara bersistem sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan yang relatif lengkap. Sebuah kalimat hendaknya berisikan suatu gagasan atau ide. Agar gagasan atau ide sebuah kalimat dapat dipahami pembaca, fungsi
Bagian kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, dan keterangan harus tampak dengan jelas. Dari pembahasan di atas dapat kita ketahui bahwa banyak kesalahan sintaksis yang terjadi. Baik, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam penyampaian saya tadi mungkin ada kesalahan atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebagai mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.